يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebuah hadis yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Kesempurnaan iman seorang mukmin adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillah Allah ya Rabbi shalli alaihi wasallim Habiballah. Kemudian salawat dan salam sedekah kita aturkan kepada junjungan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang minta untuk menuliskan satu kata yang menurut Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga atau sangat diimpi-impikan oleh Bapak dan Ibu. Jelas nggih? Enggak nggih? Silakan untuk berusaha untuk merebut apa yang ada di genggaman temannya. Silakan. Be berusaha rebut berempi-rempitan deh. Silakan untuk berusaha merebut berempi-rempitan bagaimanapun caranya ya DGY kayak anu. Silakan kita 10 detik 10 detik. 4, 3, 2, 1 selesai. Sekarang bergantian. Hasil terbuka. Pariswan. Pariswan tapi alasannya ke mulut terbuka. Makan rayuan. Makan rayuan. Bangun bukan si Pajar. Bangun. Dengan gampang. Kemudian akan ada mulut terbuka. Dia lemah, terlalu lemah tangannya. Oh, terlalu lemah. Oh, berarti Pajar terlalu lemah tangan. Oke. Yang tetap menutup tetap Bu Yul. Kenapa Bu Yul? Maka dia tetap bau tutup iman. Walaupun dia tak terbujuk, dia tak terayu, tetap bau tertutup. Kuat, ya? Masih energik. Oh, masih energik. Begini, si dia bau terbuka. Karena ini merupakan impian saya, jadi tidak mau saya lepas. Oke, mantap. Mantap. Kebahagiaan bisa dirusak. Berbau terbuka. Baik, jadi Bapak Ibu, jadi sesungguhnya itu siapa yang memegang kendali atau kontrol? Jadi yang memegang kendali atau kontrol adalah diri kita sendiri. Rebut
menghalangi impian kita, tetapi kalau diri kita ini sudah kuat, kita sudah menanamkan dalam hati kita nilai-nilai, nah inilah yang harus kita coba tanamkan kepada anak diri kita. Bagaimana kita sebagai guru harus memiliki kesadaran sendiri dulu, gitu, untuk mewujudkan disiplin positif niki, gitu. Namun nanti teori mulai bergerak dulu, maka nanti yang lain pun akan mengikuti, gitu. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut, gitu. Tetapi hukuman itu bisa kita lakukan sebagai alternatif terakhir, gitu. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang disiplin positif, yang salah satunya adalah dari Bapak Pendidikan, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi maksudnya di sini seperti yang sampaikan tadi, bahwa disiplin positif itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, apabila kita tidak bisa melakukan disiplin secara mulai dari diri sendiri, maka itu adalah kita bisa didisiplinkan oleh penguasa atau atasan kita. Misal kalau kita berada di kelas, tentu kita sebagai guru adalah yang berkuasa atas siswa itu. Jadi kita bisa mendisiplinkan siswa kita. Begitu juga dengan kita sebagai guru, apabila mungkin kita masih kurang disiplin diri kita, maka penguasa dalam hal ini adalah Bapak Kepala Sekolah lah yang berhak untuk mendisiplinkan kita. Seperti itu maksudnya. Jadi, apa yang menyebabkan seseorang termotivasi melakukan sesuatu? Setidaknya ada 3, gitu. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu karena takut adanya hukuman, gitu, ataupun menghindari ketidaknyamanan. Nah, jadi posisi ini adalah posisi yang paling rendah. Jadi apabila seseorang melakukan sesuatu atau termotivasi melakukan sesuatu karena takut atau takut hukuman ataupun menghindari ketidaknyamanan, berarti ini adalah posisi motivasi yang paling rendah, gitu. Dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira bisa dibayangkan nih situasinya seperti apa? Saya minta pendapat dari Bapak dan Ibu. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Mungkin saya minta pendapat dari Bapak Kemas Mulyadi. Kira-kira apakah Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno tadi? Tidak cocok, Pak. Baik, terima kasih Pak Kemas Mulyadi. Jadi itu tidak cocok, berarti tidak setuju. Kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mungkin saya minta dari Ibu Marna. Kira-kira itu sebuah hukuman atau konsekuensi yang ini adalah suatu aturan yang telah disepakati bersama untuk menjalankan budaya positif. Nah, kalau konsekuensi ini yang ketiga ada namanya restitusi. Restitusi ini adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih. Di sini ada gambaran tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau kita tetap menerapkan hukuman, maka itu termasuk identitas gagal oleh para identitas gagal. Nah, tetapi kalau kita menggunakan konsekuensi atau restitusi ini, termasuk identitas sukses. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika kita menerapkan hukuman, dampak pada murid itu dia akan merasa marah.
maka anak itu akan kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Misal kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi pada tiap-tiap individu. Baik, kita lihat. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan makanan, pakaian, atau istilahnya sandang, pangan, papan. Inilah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus Doni tadi, apabila kita tanya kepada Doni, kenapa kamu mengambil makanan temannya? Apabila dia menjawab, saya lapar, berarti ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Setelah kita mengidentifikasi apa kebutuhan anak, barulah kita bisa melakukan posisi kontrol. Posisi kontrol anak. Kita bisa melakukan 5 posisi kontrol. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Baik. Nah, jadi bila Bapak dan Ibu adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Saya minta pendapat dari Pak Marjan. Posisi teman, posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, kalau positif, di sini akan terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Kemudian di posisi keempat, posisi kontrol yang keempat adalah memantau. Nah, jadi memantau ini berarti mengawasi anak. Anak atau murid kita akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Maka ketahuan apa yang terima ketika melakukan suatu pelanggaran. Dan di posisi kelima ini adalah posisi yang paling ideal, posisi yang paling bagus untuk kita terapkan, yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer ini di mana guru dan murid berbuat sesuatu bersama-sama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Hasilnya apa kalau kita menjalankan posisi manajer ini? Murid dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan bimbingan guru. Mungkin hanya Niki yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.